Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ale anaha, say unang tuison pangajarion ni Jehovah, jala unang, hagigihon pisang-pisang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah kasih yang mendidik. Salah satu kita lihat dari kitab Amsal ini, sering kita juga mendengarkan istilah guarnama daina. Puda, itu dalam bahasa Batak. Amsal atau hikmat. Artinya kalau kita melihat dalam kitab ini, nasihat atau puda atau hikmat Amsal yang diberikan oleh Salomo secara khusus kepada kita, orang tua, dalam hal mendidik anak. Salah satu kasih yang benar itu, cinta kasih itu, bahwa kasih itu yang mendidik. Artinya, di saat kita menasehati sebuah kesalahan, tentu sekali namanya menasehati karena ada kelemahan, ada dosa, ada kesalahan daripada manusia, teman, mungkin juga anak, keluarga. Tapi tentu sekali jika kita membiarkan kesalahan itu, berarti kita juga membiarkan dosa itu bertambah-tambah. Maka salah satu yang diingatkan oleh Salomo, bahwa benar-benar kasih itu harus mendidik, harus menasihati. Namun begitu banyak orang tidak mau lagi menasihati. Di depan matanya sendiri ada dosa, di matanya sendiri ada kesalahan. Apalagi generasi muda, banyak orang tua dan banyak orang-orang yang lebih tua membiarkan orang lain, apalagi generasi muda. Mungkin salah satu melihat merokok, melihat menjudi, melihat memakai narkoba, dan lain-lain lagi. Tapi begitu banyak orang takut untuk menasehati, untuk menegur. Padahal itu yang dibutuhkan, yang dinyatakan oleh Salomo. Salomo mau menyatakan bahwa orang yang memiliki kasih, maka dikatakan, hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Mungkin apa maksudnya? Karena didikan Tuhan itulah didikan yang disebut Allah ketika kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan sebuah kebenaran. Itulah yang disebut dengan didikan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah ragu, dan jangan pernah takut, dan jangan pernah bimbang untuk menegur dan untuk menasihati ketika kita lihat di depan mata. Tapi karena banyak kita mengambil mungkin risiko-risiko, berpikir risiko yang lain, sehingga kita dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan menyatakan sebuah kebenaran, dan bahkan takut untuk menasehati mungkin juga anak-anaknya. Karena sekarang ini sudah terbalik. Yang terbaliknya apa? Justru sekarang yang takut orang tua kepada anak. Itu yang kita lihat sekarang ini. Kenapa? Karena banyak anak yang membentak orang tuanya. Seharusnya anak yang harus ditegur. Seharusnya anak yang harus ditegur dan dididik. Tapi begitu banyak anak ketika dipanggil, ketika juga dinasihati, dia yang melawan, bahkan melawan atau membentak orang tuanya. Maka dalam hal ini, saudara-saudaraku, anak yang mau menerima berkat, anak yang mau menerima yaitu cita-cita dan menerima kuasa dan berkat dari Tuhan, harus ingat cita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Menghormati orang tua yang lebih tua dan menerima nasihat. Banggalah jika kamu dinasehati.
Banggalah jika kamu ditegur. Banggalah kamu jika kamu dididik. Karena itu adalah merupakan sebuah transformasi bagi dirimu. Untuk mengubah. Tapi begitu banyak orang tersinggung ketika ditegur. Banyak orang tersinggung ketika dia dinasihati. Maka ketika kita mendengarkan anakmu metegur, anakmu mapicang, anakmu itu yang sering kita lihat. Ketika anak orang tetangga ditegur, maka banyak orang tua yang berkelahi ketika ditegur anak-anaknya. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita berpegang pada firman ini. Maka itulah dasar yang pertama sekali yang mau dinyatakan oleh Amsal Salomo ini. Mau mendidik dan sekaligus juga menyatakan firman Tuhan kepada kita. Bahwa kita harus mengingat istilah orang Batak dan istilah yang sering kita nyatakan salah madasor sega duhutan. Artinya jika sudah dasarnya, sudah pundasi, si anak itu sudah salah, sampai besar pun dia sudah salah. Maka harus kita mulai mendidik dan menyatakan agar mereka rindu akan nasihat. Mereka akan melihat didikan itu, nasihat itulah pengajaran yang berharga baginya. Jangan antipati ketika dia ditegur, ketika dia jangan dia antipati, menganggap itu adalah menjadi sebuah musuh atau menganggap itulah sebuah berontak terhadap nasihat. Tetapi dianggap itulah bagian daripada firman Tuhan. Dianggap itulah bagian untuk mengubah dirinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, begitu berharganya dan begitu luar biasanya ketika kita mau ditegur dan melihat itu adalah Amsal Sulaiman itu seperti dikatakan di sini. Hai anak-anak, janganlah membenci, janganlah kamu menolak, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan pernah merasa bahwa membosankan setiap nasihat-nasihat itu. Maka lihatlah umat dan bangsa yang tidak pernah bosan mendengarkan sebuah nasihat dan teguran itu. Bangsa-bangsa yang kuat itu, negara yang kuat itu, jika generasi mudanya, bahwa jika anak-anaknya betul-betul masih kuat dan masih mau menerima nasihat itu, pasti negara itu kuat. Maka bangsa kita ini kuat, akan terdidik dan akan menjadi hebat generasi muda kita di saat mereka rindu akan didikan, tidak pernah bosan akan peringatan. Itu juga dasar firman Tuhan hari ini. Maka firman Tuhan sungguh luar biasa. Secara khusus ini luar biasa bagi generasi muda. Jangan pernah bosan dan jangan pernah menganggap bahwa menolak sebagai didikan, apalagi guru, apalagi orang tuanya, karena guru itu adalah mendidik. Guru itu adalah betul-betul mempersiapkan anak-anaknya, mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman, apalagi untuk menggapai cita-citanya. Karena itu saudaraku, mari kita semakin rindu akan nasihat dan rindu berterima kasihlah jika kita ditegur, jika kita berbuat ada kesalahan. Kita harus mengucap syukur karena itulah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman yang mengingatkan kami. Amin.